Ada Uatas, ada Pundi, ini sama, dia akan keluar corner setelah 1 bulan galbay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Makin semangat lagi kita, makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang daftar-daftar pinjol yang per November ini paling banyak sebar data keluar kondar. Nah, pinjol-pinjol apa saja itu? Apakah ini wajib diwaspadai? Kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya, saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke, teman-teman, ini dia buat kalian. Kali ini saya akan membahas tentang ada sebuah video dari seorang teman yang baru saja terkena penipuan akibat konfirmasi dari kurir, yang mana ternyata di dalamnya ada scammer. Ini sudah banyak sekali korbannya. Saya harapkan buat kalian pengguna pinjol, kenapa saya sarankan? Karena data kita ini sudah terbuka lebar. Jangan sampai kita jadi sasaran berikutnya. Modus terbaru untuk penipuannya itu, yang suka pada belanja di TikTok, kalian wajib banget tahu modus terbaru untuk penipuannya itu parah, itu canggih banget. Jadi ceritanya tadi di jam 4 kurang aku di chat sama mas-mas JNT ya. Aku nggak ngeh karena itu waktu itu aku lagi hektik kerja. Aku angkat dan dia ngomong kalau paket atas nama aku salah kirim atau tertukar dengan pelanggan yang lain, bukan dari kesalahan toko tapi kesalahan ekspedisi yang salah input nomor. Aku bilang kok bisa gitu loh. Terus dia kirim palsu-palsu kayak nomor resi yang palsu. Terus dia bilang, kakak bersedia nggak menerima refund, jadi nanti kita cancel secara otomatis. Jadi kalau ketika kita udah menerima barang dana refundnya, mereka akan cancel secara otomatis by TikTok. Aku kena penipuan 1 juta ya. Jadi dia bilang kakak harus scan barcode ini, mohon kalian tidak scan barcode ini ya. Jadi scan barcode ini, kemudian aku masuk ke, kebetulan aku punya Mandiri, aku masuk ke Mandiri, aku scan barcode itu dan langsung keluar 1 juta 10.000. Terus aku tanya, ini kalau refund berarti kamu kasih ke aku itu sejumlah 1 juta, apa nggak kebanyakan mas? Aku sampai bilang gitu dan aku tuh belum ngeh. Akhirnya aku cek, saldo aku kepotong 1.010.000. Nah itu dia teman-teman ya. Jadi apapun itu konfirmasi, kalau seandainya ada pegawai-pegawai dari mereka mengatakan bahwa paket kita tertukar ini itu dan segala macamnya, ingat jangan pernah kita terima, suruh orang paketnya yang datang ke rumah kita. Jangan kita berandai-andai secara baik untuk mengirimkan uang atau segala macam. Sudah jelas sekali ini penipuan. Karena saya sendiri juga sering belanja online. Kalau seandainya ada paket tertukar ataupun ada paket yang salah kirim, kalau memang masih dalam lingkungan perumahan saya akan konfirmasi di WA perumahan saya mengatakan ada paket yang salah kirim. Itu saja yang benar harus kita lakukan. Jangan sampai kita bernegosiasi dengan paket kurir-kurir seperti ini. Ingat ya, kita pengguna pinjol, kita galbay, pasti data kita sudah tersebar kemana-mana, apalagi yang suka belanja online. Gitu teman-teman ya. Dan lanjut lagi, ada seorang teman yang mempertanyakan masalah asuransi di Slik OJK. Kapan waktu yang pas ketika kita mau ngecek di Slik OJK kalau mau tahu bahwa hutang kita sudah dilunaskan oleh asuransi atau dialihkan kepada pihak ketiga? Assalamualaikum kak, saya mau nanya, sebaiknya saya cek Slik OJK lewat IDEPK itu setelah galbay berapa lama ya, supaya kita tahu hutang kita sudah di cover asuransi atau dijual ke pihak ketiga. Terima kasih kak, mohon dijawab ya. Nah berikutnya pertanyaannya ya, dan saya yakin pasti banyak kalian yang memiliki pertanyaan yang sama. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi waktu yang paling afdol untuk ngecek ini memang itu adalah di atas dari 1 tahun. Karena untuk pengambilan keputusan bahwa hutang kita dialihkan ke pihak ketiga, dijual kepada pihak ketiga, dibayar oleh asuransi, itu adalah setelah 1 tahun galbay. Kalau kalian mau ngecek data kalian sudah masuk ke dalam Slik OJK, itu biasanya 1 bulan. Kemudian nanti ada 3 bulan. Kemudian nanti ada 9 bulan. Intinya jaraknya 3 bulan 3 bulan. Karena memang pengupdatean itu sebulan sekali, tetapi ada baiknya kita ngeceknya setelah 3 bulan karena lebih enak nih, datanya lebih banyak masuk di sana. Gitu teman-teman ya. Dan selalu saya sarankan jangan ngecek lewat aplikasi apapun, baik itu Skor Live ataupun Cermati, belum ada konfirmasi khusus dari OJK, hanya melalui IDEPKO, dan itu pun berbatas hanya 1.000 orang 1 hari, dan ceklah di jam-jam sibuk kerja. Gitu teman-teman ya.
Nah lanjut lagi teman-teman, jadi banyak sekali yang konfirmasi, Mbak sudah mau akhir tahun ini, Mbak sudah di bulan November, Desember 1 bulan lagi, pinjol-pinjol sekarang sudah mulai banyak yang keluar kondar Mbak. Saya jawab, memang iya sudah banyak sekali yang keluar kondar, sebelum akhir tahun juga banyak yang keluar kondar. Tetapi banyak yang meminta saya untuk Mbak tolong dong buatkan list mana pinjol-pinjol di bulan November ini yang memang dia pasti keluar kondar. Ya, jadi di sini saya sudah ada buatkan beberapa pinjol saya list. Ini saya dapatkan dari pelaporan kalian yang konfirmasi ke saya bahwa Mbak tolong dong data saya disebar data. Mbak ini sudah sampai di sosmed, bagaimana cara mengatasinya. Nah beberapa pinjol ini kalau ada yang kalian gunakan, ya tolong saya informasikan kunci sosmed kalian mulai dari sekarang. Cara kunci sosmed kalian sudah pernah saya informasikan, tinggal scroll aja ke vlog-vlog YouTube saya dan jangan lupa matikan tagnya. Jadi nama kalian tidak bisa di tag oleh siapapun, gitu ya. Oke lanjut saja. Yang pertama yang paling sering keluar kondar itu adalah Shopee. Shopee keluar kondar setelah kalian galbay 2 mingguan ataupun 1 minggu sudah ada sih yang keluar kondar, tapi lebih hanya ke keluarga kita saja. Ya masih keluarga kita, masih nomor-nomor telepon yang sering kita hubungin. Di atas dari itu dia akan keluar kondarnya lebih jauh lagi. Misalnya setelah 3 bulan galbay, dia akan keluar kondarnya ke kantor, kemudian nomor yang sering kita isikan pulsa. Lanjut lagi pinjam yuk, dia akan keluar kondar setelah 1 minggu galbay. Ya keluar kondarnya kemana? Biasanya ke riwayat yang sering kita teleponin. Kemudian lagi ada kami, perhatikan kalau ada kami apabila kalian punya get contact, tolong hapusin semua tag-tag yang ada di get contact kalian. Kemudian kalau memang ada duit ya, memang punya duit lebih, usahakan pakai yang premium berbayar sehingga kalian bisa kunci get contact kalian dan kalian bisa tahu nomor-nomor telepon baru yang masuk ke HP kalian itu siapa, Desi atau bukan. Gitu ya. Kemudian lagi dia keluar kondarnya kapan? Dia keluar kondar 1 minggu galbay aja udah keluar kondar, dia tak kemana-mana aja lagi. Ya biasanya, tapi ini retensinya masih 10%. Nanti setelah kalian galbay 1 bulan ke atas baru retensinya itu hampir 90%. Mereka keluar kondar. Bukan semua kontak yang ada di HP kalian, tapi biasanya hanya di riwayat telepon saja. Makanya selalu saya sampaikan riwayat telepon tuh sering-sering dibersihkan. Ya kalau bisa itu matikan HP kalian, restart ulang. Bukan restart HP ya, tapi memang benar-benar mati, kemudian nanti hidupkan setelah 5 menit. Itu fungsinya untuk mematikan semua server-server yang terhubung, misalnya kayak ada sadapan dan segala macamnya. Ya, lanjut lagi itu ada Uatas, ada Pundi, ini sama, dia akan keluar kondar setelah 1 bulan galbay. Kemudian Rupiah Cepat, itu sama juga dengan Uatas, 1 bulan galbay dia baru mulai bergerilya kemana-mana. Kredit Pintar, ini baru 1 minggu galbay aja udah keluar kondar. Nggak heran lagi nih ya, DC-nya anak-anak cemen baru tamat dari sekolah, hanya berani di dalam kandang aja. Setelah keluar kandang kadang-kadang DC-nya nggak terlalu arogan, dan ini galbay 1 minggu aja udah banyak sekali teroran. Kemudian Pinjam Duit dan Krediwan serta Cairin, ini galbaynya setelah 1 bulan galbay baru diteror. Kadang untuk Krediwan sendiri baru-baru ini ada yang info 1 minggu galbay itu udah ada yang neror, bahkan ke orang tuanya dan saudara-saudaranya. Lanjut lagi Singa ID. Sekarang Singa ID hampir sama kayak Kredit Pintar, luar biasa ini ya keluar kondarnya. Kata-kata makiannya juga hampir sama. Jangan-jangan ini kayak DC-nya 1 ini kali ya, menagih untuk 2 aplikasi. Ini luar biasa kalau Singa teman-teman ya, itu 1 minggu galbay sudah keluar kondar. TikTok Pay Later, Lumbung Dana dan Uang Mi sama. Dia akan keluar kondar setelah 1 bulan galbay. Bahkan sebelum 1 bulan, 3 mingguan galbay itu udah banyak yang keluar kondar. Lanjut lagi Indodana, kemudian Evoji, dan terakhir adalah GoPay Later. Ini sama. Keluar kondarnya itu mereka setelah 1 bulan galbay. Kalau GoPay Later ini biasa 3 mingguan galbay dia udah keluar kondar. Dan rata-rata yang saya sebutkan ini yang paling banyak keluar kondar di bulan November ini. Ya sebelum-sebelumnya mungkin ada yang keluar kondar, tapi setelah November ini mereka agak redup sedikit. Ya nanti mungkin mereka akan naik lagi di bulan Desember. Memang seperti itu. Ya ritme dari semua pinjol seperti itu. Di bulan ini mereka keluar kondar nih, banyak sekali nih keluar kondar. Tiba-tiba nanti bulan depan mereka adem ayem santai ya, kemungkinan ada beberapa perusahaan yang menggunakan pinjol itu udah bayar, jadi kayaknya target mereka udah terkumpul nih, mereka nggak mau lagi ngejar-ngejar kalian yang galbaynya cuma remeh-temeh ini. Nanti di bulan berikutnya
selanjutnya ketika mereka belum mencapai target, keluar counter menjadi jadi. Ya, template kata-kata mereka itu udah mereka susun untuk menyerang kalian, bahkan sampai ada yang mentalnya benar-benar down. Makanya selalu saya sampaikan, kalau sudah keluar kondar, kalian perhatikan siapa yang ngabarin kalian dulu. Kalau itu orang yang tidak dikenal, berarti itu adalah komplotan para DC-nya yang menyamar seolah-olah itu teman kalian. Yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya itu benar teman kalian, pastikan teman kalian ini teman dekat atau teman-temanan. Kalau seandainya memang teman-temanan, kalian sampaikan saja, Mbak, tolong diblokir ya, saya tidak ada kenal sama orang itu, saya tidak ada pinjam di sana, yang gunakan itu entah siapa, data saya dihack. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ini emang teman dekat kalian, sampaikan, blokir saja, bilang aja kamu nggak kenal sama saya. Karena ini sudah saya praktekkan. Ketika saya sampaikan saya tidak kenal dengan orangnya itu, DC-nya udah nggak lagi sebar data ke saya. Ingat, tidak usah malu kalau kalian galbay, karena sekitar ada 763% rakyat Indonesia itu galbay. Ini data sudah diambil baru-baru ini ya. Ada sekitar 21,774 akun yang galbay hampir tidak membayar sama sekali. Jadi artinya tetangga kiri kanan depan belakang bisa jadi mereka galbay, cuman mereka diam saja. Jadi jangan terlalu malu dan jangan buru-buru konfirmasi ataupun bikin statement di sosial media bahwa kalian galbay, tidak perlu. Ya, bahwa kalau seandainya nanti ada orang yang nelfon kalian sudah diabaikan, tidak perlu. Ya, karena belum tentu juga ketika ancaman sebar data itu datang kepada kalian, hari itu juga mereka akan sebar data. Tidak seperti itu. Gitu teman-teman, yang penting kalian tetap satu kuncinya. Ketika saya galbay, ini adalah untuk perbaikan ekonomi, dan saat ini saya galbay adalah untuk hidup saya kelanjutan lebih baik lagi. Gitu teman-teman ya. Nah, oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga informasi menjadi mood booster, semangat baru lagi buat kalian, dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.